Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Perkenalkan, nama saya Agus Novi Indrianto, nomor induk mahasiswa 270-250-1841. Saya berada di jurusan Teknik Industri dan kelas LDDA untuk materi kuliah Karakter Building Pancasila. Perkenankan saya untuk mempresentasikan kesetaraan gender dalam pekerjaan di bidang industri pertambangan batu bara. Latar belakang masalah, di sektor pertambangan batu bara masih didominasi tenaga kerja yang mayoritas laki-laki dan partisipasi perempuan masih rendah, sedangkan perempuan memiliki potensi meningkatkan produktivitas, inovasi, dan inklusivitas. Jadi keterlibatan perempuan, inovasi perempuan, dan produktivitas perempuan sebenarnya tidak perlu diragukan. Pada data ILO, negara dengan partisipasi kerja perempuan yang tinggi akan memiliki produktivitas nasional yang lebih baik juga. Tantangan di lapangan, stereotip gender, masih adanya bias rekrutmen atau pembatasan tenaga kerja perempuan, dan minimnya fasilitas ramah perempuan. Hubungannya dengan Pancasila, yaitu pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, perihal menghormati hak setiap individu, sehingga kita harus sama-sama saling menghormati, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pada sila yang kelima, mengenai distribusi kesempatan kerja yang merata, tidak melihat laki-laki atau perempuan memiliki hak kerja yang sama. Untuk rumusan masalah, hambatan utama perempuan untuk masuk dan bertahan di industri pertambangan batu bara. Yang kedua, kebijakan dan praktik apa yang dapat mendukung kesetaraan gender. Yang ketiga, strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor pertambangan batu bara. Secara metode dan lokasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara, fokus group discussion. Lokasi dilakukan di PT Pama Persada Nusantara Jobset Asmi, Kalimantan Tengah. Dan narasumbernya adalah karyawati tambang, perwakilan manajemen, dan organisasi perempuan. Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan analisis tematik kualitatif untuk mengidentifikasi pola hambatan dan peluang. Dari hasil temuan lapangan, temuan utamanya adalah masih rendahnya jumlah perempuan di posisi teknik dan manajerial, masih sangat minim. Dan fasilitas dasar ramah gender sudah ada seperti mes khusus perempuan, APD sesuai ukuran, juga ada toilet di areal tambang, sehingga toilet bukan hanya di office, melainkan di areal tambang sudah disediakan toilet khusus perempuan. Kemudian juga dilakukan forum karyawan perempuan setiap bulan sekali sebagai wadah aspirasi untuk bercurah ide ataupun memberikan masukan-masukan terhadap perusahaan supaya karyawati bisa terfasilitasi dengan baik. Dan hambatan yang masih terjadi yaitu stereotip gender masih ada membedakan, dan bias rekrutmen, juga kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan transportasi yang aman. Solusi yang ditawarkan yaitu perlu penyediaan fasilitas tambahan seperti ruang laktasi dan transportasi yang aman. Kemudian perlu melakukan revisi kebijakan rekrutmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Jadi perlu ada batas minimal persentase jumlah karyawati yang bisa diterima di perusahaan. Kemudian perlu dilakukan pelatihan kepemimpinan khusus bagi karyawan perempuan yang memiliki potensi untuk bisa secara karir ditingkatkan. Juga penguatan forum internal perempuan untuk advokasi dan komunikasi. Sudah bagus untuk pelaksanaan forum karyawan perempuan dilakukan setiap bulan sekali. Nah, perlu
tingkatkan dan dikembangkan secara kualitasnya. Refleksi pribadi untuk being, yaitu bisa menumbuhkan empati, bisa menghargai perbedaan, dan memberikan kesadaran akan pentingnya inklusivitas, sehingga keterlibatan perempuan sebenarnya memiliki kesamaan dengan laki-laki. Untuk growing, bisa mengasah analisis sosial, keterampilan komunikasi lintas gender, dan adaptasi di lingkungan kerja yang beragam. Achieving bisa berkontribusi pada rekomendasi kebijakan yang realistis dan mendukung SGD 5. Pengalaman ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu moral, tetapi strategi bisnis yang menguntungkan dan implementasi nyata nilai-nilai Pancasila. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah kesetaraan gender di pertambangan batubara butuh dukungan kebijakan yang konsisten, fasilitas yang memadai, dan perubahan budaya organisasi. Di PT Pama Persada Nusantara sudah sangat bagus memberikan budaya kerja yang luar biasa dengan program yang namanya 6 nilai inti. Untuk saran yang bisa kami berikan adalah rekrutmen berbasis kompetensi dengan kuota minimum perempuan, serta dilakukan pelatihan kepemimpinan rutin untuk perempuan dan fasilitas kerja ramah gender yang lengkap. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kiranya bisa memberikan penambah ilmu buat diri saya ke depannya. Semangat pagi!